merasa bersyukur dan bangga punya saudara, ya, punya ibu-ibu semua di lingkungan RW 06 ini. Banyak kebersamaan, walaupun mungkin keberagaman juga banyak, tetapi saling hormat satu dengan yang lain. Mudah-mudahan dengan banyaknya majelis taklim ini tidak menimbulkan perpecahan atau blok-blok di lingkungan kita, tapi dengan banyaknya taklim ini dapat lebih menyebarluaskan ukhuwah Islamiyah dan menyebarkan agama-agama Islam di lingkungan RW khususnya dan kelurahan-kelurahan Cijantung pada umumnya. Alhamdulillah, nikmat yang mana lagi yang kita dustakan? Tidak ada. Kita syukuri beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kita guyup. 3, 2, 1. Maulidan ada dalilnya enggak? Puasa ada dalilnya enggak? Jangan sampai beribadah hanya karena ikut-ikutan. Harus tahu ilmu. Maka kita belajar singkat apa halal bihalal. Sebenarnya kalau kita jelas secara ringkas, halal bihalal itu bisa sampai 5 jam. Dari kitab Sahih Bukhari halaman 1267 sampai 3000 itu membahas halal bihalal, pendapat seluruhnya, dan itu menyempurnakan. Saya singkat di sini. Halal bihalal itu diambil dari kata al-hilu. Artinya, ibu tahu pernah kusut terus tiba-tiba terurai, nah itu namanya al-hilu. Jadi halal itu sesuatu yang waktu itu lagi kusut jadi terurai, yang asalnya kusut jadi terurai, yang asalnya rusak jadi nyambung lagi, yang asalnya beku jadi cair. Contoh THR jadi cair. Ada THR-nya yang masih beku, ada. Semoga Anda di sini Allah beri rezeki min haitsu la yahtasib, dari mana aja yang tidak Allah sangka. Amin. Amin. Nah, jadi halal bihalal itu barangkali kita hidup di dunia karena hubungan kita bukan dengan Allah saja, hubungan kita dengan siapa? Dengan manusia. Makanya halal bihalal ada nggak sama Allah? Nggak ada. Halal bihalal itu dilakukan 1 tahun sekali dan hanya di Indonesia. Saya sempat tinggal di Singapura, di mana tidak ada halal bihalal. Hanya di Indonesia negara yang mengadakan halal bihalal, dan halal bihalal tidak ada di Arab. Jadi hanya budaya orang Indonesia yang mayoritas Islam. Halal bihalal itu artinya 2. 1 meminta maaf, 2 memaafkan. Coba saya tanya, lebih berat meminta maaf atau memaafkan? Dua-duanya. Kadang udah maafin masih gedek juga ya. Iya, susah. Tuh udah gimana, dia tuh udah nyebelin, tapi ya udah dimaafin, tapi udah kesel juga. Ngelihat mukanya ya udah pergi. Nah, halal bihalal itu diadakan di Indonesia itu untuk memutus sesuatu sifat itu, untuk merangkai lagi hal yang buruk di antara kita, apa yang salah diperbaiki, apa yang kurang sama-sama. Itu namanya halal bihalal. Jadi kalau pulang dari sini tidak meminta maaf dan memaafkan, itu belum tahu apa arti halal bihalal. Karena kalau dia sudah memaknai halal bihalal, dia akan memaafkan kesalahan orang lain dan meminta maaf atas dosa diri sendiri. Yang saya tanya, nanti ada yang nanya gini pasti dalam hatinya, ya udah deh maafin aja. Tapi udah gimana kalau melihat mukanya tuh ingat terus. Ada yang kayak gitu? Berarti yang ketawa paling gede paling ngalamin ya. Tapi ingat, hidup di dunia Allah tidak akan menciptakan di manusia di alam dunia kecuali dikasih pedoman. Buat hidup berkeluarga dikasih caranya, hidup bertetangga dikasih caranya, hidup dengan orang lain dikasih caranya. Jadi Allah tuh ngasih. Lalu bagaimana caranya? Maafin walaupun masih ada dengki, masih ada kesal, tapi berusaha ikhlas. Ingat ayat ini, Allah ngasih 1 tawaran sama kita.
ada di surat Ali Imran ayat surat ketiga ayat 133 sampai 134. Kalau di mushaf Utsmani yang ada 15 baris itu posisinya sebelah atas paling kanan 3 baris dari atas, lalu dilanjutkan di sebelah kiri 3 baris dari bawah. Itu menjelaskan tentang tawaran Allah buat orang yang mau maafin orang lain. Mau tahu ayatnya? Mau tahu? Coba yang bisa buka Al-Quran bisa dilihat, itu ada di surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Dengarkan. Wasari, diawali dengan wasari, berlomba-lombalah kalian. Berarti jangan biasa aja, tapi lomba-lombalah kalian. Ila magfiratin min rabbikum, minta ampun atas dosa kalian yang sudah kau lakukan kepadaku, kata Allah. Lalu dijanjikan sama Allah di ayat yang sama, wa jannatin arduhas samawat, dengan kamu minta ampun doang, aku kasih kau surga samawati wa ardh, yang luasnya langit dan bumi. Ada di sini yang punya kontrakan 100 pintu ada? Ada yang gedenya melebihi langit yang bumi ada? Enggak ada ya. Cuman apa? Minta ampun dikasih surga. Tapi Allah masih lagi di ayat akhirnya, u'iddat lil muttaqin. Aku akan hanya berikan surga itu untuk orang-orang yang takut. Tapi Allah masih tahu lagi di ayat 134, alladzina yunfiquna fisarra. Orang yang takwa itu satu, orang yang mau berinfak fisarra ketika dia lapar, wadharra, dan dia ketika sempit. Jadi orang yang mau senang berinfak, karena banyak orang yang berinfak kalau punya uang doang ya. Tapi rezeki itu tidak dilihat dari harta. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Sedekah nggak harus ngeluarin harta. Jadi dalam senang, dalam duka, satu golongannya orang yang senang berinfak dikasih surga. Surganya seluas apa? Langit dan bumi. Kedua, wal kadhimina orang yang menahan amarah. Yang ketiga, wal afina innas, orang yang mampu memaafkan orang lain. Jadi kalau ada perasaan nggak enak sama orang lain, sakit hati sama orang lain, Allah ngejanjiin surga yang luasnya langit dan bumi buat kita sendiri. Apa kita mau mempertahankan perasaan itu atau mengganti dengan surga itu? Mau marah atau surga? Surga. Jadi nggak apa-apa orang lain nyakitin kita, nggak apa-apa. Gak mau. Karena jangan sampai gak mau orang lain nyakitin kita, dan kita mah malaikat enggak, cuman manusia yang Allah ciptakan asfalus safilin, orang yang tidak direndahkan tapi ahsanul khaliqin, orang yang paling disempurnakan penciptaannya. Nanti daripada minta maaf, sekarang lebih baik minta maaf di sini, saling memaafkan, meminta maaf di sini daripada di padang mahsyar atau di siratil qantaratil, itu kita sendiri, gelapnya lebih gelap daripada malam hari, tajamnya lebih tajam daripada pisau, sendirian, tidak ada yang bisa menolong. Dan kita mencari dalam ayat Abasa 30 sebelah kanan 2 baris dari bawah dan 2 baris dari atas, wa ummihi wa abi wa thayyibati wa bani likulli imrin minhum syama'yuni. Saat itu matahari hanya sejengkal dari kepala, semuanya mencari saudaranya, dia mencari temannya, mencari orang tuanya, mencari anaknya, hanya untuk apa? Meminta maaf. Maka disinilah di dunia meminta maaf atas dosa dan maafkan kesalahan orang lain. Karena mungkin kita bisa aja meminta maaf orang lain, tapi orang lain apakah maafin kita? Kan belum tentu. Makanya di dunialah tempat kita berlomba-lomba mencari rahmat Allah dengan saling meminta maaf dan bermaafan. Mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami memuji pada hari ini tempat ini yang Engkau berkati. Wa nusalli wa nusallim, dan kami memberikan salawat ala habibina wa nabiyana Muhammad, kepada junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jikalau di antara kami di sini yang banyak dosa, luput atas dosa,
kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, cucu kami. Jangan Engkau tinggalkan kami di sini kecuali Engkau ampuni ya Allah. Wala dzanban illa ghafartah, wala hamman illa farajta. Ya Allah, jika di antara kami di sini yang sedang kegelisahan, sedih akan harta, akan ekonomi, akan anak, berikanlah kelapangan detik ini ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika di antara kami yang mengidap penyakit, jika di antara kami yang tidak bisa hadir karena sakit, jangan Engkau tinggalkan kami kecuali Engkau ampuni, ambil penyakitnya dan berikanlah kami sebaik-baik pahala dan menghapus dosa atas sakit ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.